Kamu fokus saja merawat Chen Chen sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Helu, pengasuh. Kalau begitu, Kak Hao, kapan kamu akan bercerai? Wang Hao, Presiden Grup Housewan. Chen Wei, istri Wang Hao. Sudah sangat larut. Wang Hao mau kemana? Belum. Chen Wei masih memegang sahamku. Kamu harus menunggu sampai aku mendapatkan saham itu kembali. Kak Hao, kamu baik sekali. Belas jam yang lalu di pemakaman Lin Lin. Istri. Pemakaman Lin Lin sudah selesai. Hidup kita masih harus terus berjalan. Wang Lumei, kakak perempuan Wang Hao. Lihat, lucu sekali. Wei Wei. Chen Chen adalah keluarga kerabat jauh kita. Dia tidak punya orang tua. Dia cukup menyedihkan. Kau dan suamimu seharusnya membesarkannya mulai sekarang. Sebagai putra kalian sendiri. Bagaimanapun juga, keluarga Wang kita tidak bisa membiarkan garis keturunan keluarga punah. Ya, Kemarilah. Pemakaman Lin Lin. kesehatanmu tidak baik. Aku menemukan seorang pengasuh untukmu. Dia bisa merawatmu, dan juga merawat Chen Chen. Halo, Nyonya. Namaku Helulu. Panggil saja aku Lulu. Keluar. Hari pemakaman Lin Lin. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Chin Chin bukan anakku. Aku hanya punya satu putri, Lin Lin. Chen Wei, itu sudah cukup. Kenapa kau jati gila begitu? Chen Chen adalah putra kerabat jauh kita. Dia juga keturunan keluarga Wang tua kita. Kami memintamu untuk mengadopsinya. Kenapa kau tidak bisa melakukannya? Wang Rumei, diam. Jika bukan karena kamu, Lin Lin tidak akan. Kaulah yang mencelakai putriku. Kaulah yang membunuhnya. Santai, main denganku. Pergi. Bocah kecil, jangan ganggu aku. Aku pergi main mahjong. Jadilah anak baik di rumah sendirian. Ibumu akan segera kembali. Santai. Kaulah yang membunuh putriku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku sudah bekerja sangat keras menjaga putrimu untukmu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Malah, aku jati pembunuh. Apa masih ada keadilan? Lalu, mengapa kamu meninggalkannya sendirian di rumah? Dia baru berusia 3 tahun. 3 tahun? Kau juga tahu dia baru 3 tahun. Lalu kenapa kau tidak tinggal di rumah dan merawat anakmu dengan benar? Malah, kau menyuruhku menjaganya. Apa aku tidak harus bekerja? Apa aku tidak harus mengelola perusahaan? Keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Cukup. Kakak, tenanglah sedikit. Kau membentakku? Bagus sekali. Ibu dan ayah meninggal lebih awal. Akulah yang bekerja keras untuk membesarkanku, dan aku bahkan membantumu membesarkan putrimu. Sekarang setelah kau punya istri, kau sudah melupakan semuanya, bukan? Tidak, kakak. Bukan itu maksudku. Nyonya, mohon tahan kesedihanmu. Jadi, dalam hidupku, itu semua adalah kebohongan. Aku telah diskors. Wei Wei. Aku sudah kehilangan putri kita Lin Lin. Aku tidak bisa kehilangan kamu juga. Dengarkan saja aku. Istirahatlah dengan baik di rumah dengan patuh, dan pulihkan kesehatanmu. Wang Hao, mengenai kematian Lin Lin, apakah kamu benar-benar patah hati? Tentu saja. Lin Lin adalah putri kita. Wei Wei, aku tahu kamu sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Aku berjanji padamu, setelah aku selesai mengurus masalah perusahaan, kita akan pergi berlibur untuk menjernihkan pikiran kita. Wang Hao, apakah kamu benar-benar sedih? Jasad Lin Lin bahkan belum dingin, dan kamu sudah di depannya. Memeluk wanita lain, aku tidak mengenalimu lagi. Wei Wei, ada apa? Kamu benar-benar membuatku jijik. Ingat untuk meneleponku lain kali. Biar ku beritahu. Wang Hao, kita benar-benar menyedihkan. Dia menikahi wanita gila itu. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi.
Tidak. Aku jijik dengan seluruh keluargamu. Cincin, mengapa kamu menangis? Apa kamu lapar? Bibi akan membuatkanmu susu formula. Baiklah. Ini masih yang lama. Botol bayi yang dibeli untuk Lin Lin. Apa yang kamu lakukan? Cincin menangis karena lapar. Aku membuatkan susu formula untuk anak itu. Ada apa? Mengapa kamu begitu gugup? Nyonya, aku akan menyuapi anak itu. Terlalu berisik. Tidak ada habisnya sepanjang hari. Chen Wei, kegilaan macam apa yang kau lakukan sekarang? Bukankah kamu memberitahuku? Untuk mengadopsi Cincin, aku memberi makan anak itu susu formula. Apa ada masalah? Bisakah kau merawatnya sekarang? Kenapa tidak biarkan Lulu membawanya? Jika aku tidak membina ikatan, bagaimana aku bisa memperlakukannya sebagai putraku sendiri? Lulu, bawa anak itu kemari. Aku. Chen Wei, kamu memberikan sesuatu dari orang mati kepada anak. Apa kamu tidak takut itu sial? Apa? Halo Lu, mengapa semua orang begitu tegang? Anak ini. Nyonya Chen Wei, masalah yang Anda percayakan kepada kami sebelumnya telah membuahkan hasil. Hai Lulu Meman, simpanan suamimu. Mereka diperkenalkan oleh saudara perempuan suamimu, Wang Ruomei. Mereka sudah bersama selama 2 tahun. 2 tahun? Mereka benar-benar menyembunyikannya dariku selama 2 tahun. Selain itu, kami juga menemukan bahwa Hei Lulu, tanpa sepengetahuan suamimu, Xiao Linfeng, Presiden grup Fengxi. juga berkencan dengan seorang pria bernama Xiao Linfeng. Lin Feng, kenapa kamu tidak datang menemuiku lagi dan kamu semakin menjauh dariku? Bukankah kamu bilang, kamu mendapat pekerjaan sebagai pengasuh, dan sangat sibuk? Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak mencarimu? Ya, bukankah itu karena kamu bilang lokasi konstruksi terlalu sibuk dan kamu tidak punya waktu untukku? Aku hanya mengatakan itu karena marah. Apakah makanannya enak? Bicaralah. Berapa banyak yang kamu inginkan kali ini? Apa kamu bilang? Aku hanya datang padamu demi uang. Ini sedikit sesuatu. Ambillah untuk sekarang. Lin Fang, aku tahu itu, kamu yang terbaik bagiku. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan uang ini padamu. Tidak apa-apa. Di antara kita, jangan terlalu perhitungan. Xiao Linfeng dan Hai Lulu menjalin hubungan. Di permukaan, dia adalah seorang pemuda miskin tanpa uang. Namun kenyataannya, dia adalah presiden grup Fengxin 3 tahun lalu karena skema lawan. Dia diselamatkan oleh Hai Lulu. Mereka bertemu saat dia menyembunyikan identitasnya. Kamu terluka. Presiden, bukankah Anda akan memeriksa lokasi konstruksi? Mengapa Anda di sini? Apakah itu Nona Hei barusan? Terakhir kali, Anda berencana untuk mengungkapkan identitas Anda kepada Nona Hei dan melamar. Apakah Anda akan melanjutkannya sekarang? Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Mari kita perjelas dulu. Kembali ke perusahaan. Baiklah. Aku benar-benar minta maaf. Aku terburu-buru dan menabrak mobilmu. Ini kartu namaku. Jika mobilmu ada masalah, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Kak Hao, hadiah ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Bagi mereka yang menghancurkan keluarga orang lain. Kak Hao, kamu baik sekali. Cara terbaik adalah membuat mereka menderita hukuman yang pantas atas pengkhianatan mereka. Tuan Xiao, apa kamu senggang sekarang? Datanglah ke kafe ini. Aku akan membayarmu untuk perbaikan mobil. Aku akan kembali dulu.
Lulu, Aku. Itu bosku barusan. Kami sedang membicarakan pekerjaan di sini. membahas pekerjaan. Bukankah kamu seorang pengasuh? Pekerjaan macam apa yang perlu dibahas di CAF? Bosku, kamu tahu betapa merepotkannya dia? Dia bersikeras minum kopi dari tempat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak menguntitku, kan? Aku hanya lewat. Jika kamu sibuk, kamu harus kembali dulu. Di mana kunciku? Siapapun yang berselingkuh akan diselingkuhi kembali. Kak Hao, percayalah padaku. Pria itu dan aku benar-benar tidak ada apa-apa. Aku melihatmu dengan mataku sendiri, berani menyentuh-nyantur. Dan kamu masih bilang itu bukan apa-apa? Kamu ingin aku melihat dengan mataku sendiri? Apakah kalian berdua tidur bersama? Kak Hao, itu hanya seorang pelamar yang terus menggangguku. Kamu bilang aku, demi kamu, bahkan tidak menginginkan gelar yang layak. Kenapa kamu masih tidak percaya padaku? Lulu, bukan berarti aku tidak ingin menikahimu. Setidaknya kamu harus menunggu sampai aku mendapatkan saham dari Chen Wei. Baru kita bisa bicara. Baiklah, berhenti berdebat. Hati-hati jangan sampai didengar oleh wanita gila itu. Kamu mau saham-saham itu? Itu cukup mudah. Ada pesta koktail minggu depan. Bawa Chen Wei bersamamu. Mengapa aku harus mengambilnya? Aku baru saja berhasil menyingkirkannya. Apa kamu bodoh? Pada saat itu, tambahkan sesuatu ke minumannya. Cari seseorang untuk masuk ke kamarnya. Bukankah itu akan memberi kita pengaruh atas dirinya? Lalu kamu paksa dia untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Maka kamu akan memiliki segalanya, bukan? Tidak benar melakukan itu. Siapa yang mau? Rela dicurangi? Adik bodoh. Kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan anak serigala. Wang! Karena kamu tidak baik. Jangan salahkan aku jika tidak berpegang pada kebenaran. Aula perjamuan. Suami, apa yang kamu lakukan? Presiden Xiao, Nyonya Xiao, ini suamiku. Presiden Xiao, Presiden Wang, Anda bersembunyi, menikmati waktu luang Anda. Jika bukan, karena istrimu, kami tidak akan menemukanmu. Ya, istri, mari bersulang untuk Presiden Xiao dan Nyonya Xiao. Suami, aku tidak ingin minum hari ini. Kamu minum untukku. Istri, anggur ini kadar alkoholnya sangat rendah. Presiden Xiao dan Nyonya Xiao, kita masih harus bekerja sama di masa depan. Kita tidak bisa begitu saja tidak menghormati mereka. Presiden Xiao, Nyonya Xiao, aku bersulang untuk kalian berdua. Bersulang untuk kerja sama kita yang menyenangkan. Suami, apa yang kamu lihat? Aku sudah selesai minum, cepatlah. Presiden Xiao, Nyonya Xiao, semoga kerjasama kita menyenangkan di masa depan. Suami, kepalaku sangat pusing. Aku merasa sangat tidak nyaman. Bukan apa-apa, istriku. Berbaringlah dulu. Kamu hanya minum terlalu cepat. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat. Tidur. Saya sudah mengatur seseorang. Sebentar lagi, kamu bisa langsung membawa orang masuk untuk memergoki mereka. Kamu, cepatlah. Serahkan padaku. Di mana si cantik? Apakah kamu merasa panas? Kemarilah, biar ku bantu mendinginkanmu. Iste, cepat buka pintunya. Jangan menakuti istriku. Cepat buka pintunya. Buka. Eastern, apakah kamu di dalam? Mengapa kamu tidak bicara atau membuka pintu? Chen Wei, kamu berani mengkhianatiku, kan? Kakak, mengapa kamu? Di mana Chen Wei? Aku tidak tahu. Aku dipukul pingsan olehnya begitu aku masuk. Mari kita cari kamar demi kamar. Cepat keluar. Chen Wei, kamu di mana? Chen Wei,
Chen Wei, cepat keluar. Chen Wei. Permisi. Apakah istriku di dalam? Wang Hao. Sudah bertahun-tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Keluar. Tuan. Pertanyaan Anda cukup lucu. Istri Anda, bagaimana dia bisa ada di kamarku? Presiden Wang ini adalah Presiden Xiao dari grup Fengxin, Xiao Lin Fan. Anda benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku tidak punya pilihan selain menuntutmu atas pencemaran nama baik. Suami, apa yang kamu lakukan? Istri, bagaimana bisa kamu? Bukankah kamu sedang istirahat di kamar? Mengapa kamu keluar? Terlalu pengap di dalam ruangan. Aku keluar untuk mencari udara segar. Apa yang kalian semua lakukan dengan keributan sebesar ini? Nyonya, suami Anda ingin memergoki seseorang di kamarku. Hanya salah paham kecil. Kesalahpahaman kecil, Wang Hao, jika aku tidak bertindak cepat, aku tidak akan bisa membersihkan namaku, bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Chen Wei. Keluarlah, Chen Wei. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Aku punya rencana. Bagus jika itu kesalahpahaman. Ayo pergi. Udara di luar lebih baik daripada di sini. Jangan pergi, dasar bajingan. Kamu pasti menjebakku. Itulah sebabnya aku membuat diriku terlihat sangat bodoh. Di depan semua orang. Kamu tidak punya bukti. Jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, yang akan kehilangan muka adalah Xiao Hao. Chen Wei, kamu yang berada di balik semua ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kakak. Jangan membuat keributan. Ayo cepat. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Kamu hanya takut dipermalukan, bukan? Itu Chen Wei. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Presiden Xiao, ada apa ini? Terakhir kali, kamu menggores mobilku. Kali ini, kamu bersembunyi di kamarku. Lain kali, apalagi yang kamu rencanakan untuk mendapatkan perhatianku? Nona Chen. Jika aku bilang ini kebetulan, apa kamu akan percaya padaku? Aku dengar koktail di sini, anak. Tentang apa yang baru saja terjadi. Aku masih perlu berterima kasih padamu. Apa kamu tertarik? Aku akan membelikanmu minuman. Aku dengar Presiden Xiao sedang berkencan dengan seorang pacar. Aku sangat penasaran, gadis seperti apa dia yang bisa menarik perhatian Presiden Xiao yang jeli. Nona Chen, Anda sepertinya bukan orang yang suka bergosip. Kenapa tiba-tiba Anda tertarik pada urusan pribadiku? Secara perbandingan, masalah keluarga Wakil Presiden Chen mungkin lebih merepotkan, bukan? Setiap orang punya sedikit sifat suka bergosip. Aku mengerti sekarang. Presiden Xiao menganggapku merepotkan. Baiklah. Aku juga sudah minum minuman terima kasihnya. Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan masing-masing. Masing-masing menempuh jalan sendiri. Dan kita tidak akan saling menyusahkan. Presiden Xiao, silakan kembali dulu. Nona Chen, apakah Anda menyiratkan saya mengatakan sesuatu yang salah? Baiklah. Kalau begitu saya, Xiao, tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Bukankah aku sudah bilang jangan datang ke sini? Mengapa kamu datang ke sini? Bagaimana jika Chen Wei mengetahui kelemahan kita? Nyonya yang mengirimku. Kak Hao, aku tidak tahu apa-apa. Bagi pria manapun, dampak pengkhianatan sangat besar. Halo Lu, tunggu saja untuk membayar harganya. Bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Katakan padaku, jika aku tidak mempercayaimu. Bagaimana mungkin aku membawa anak kita dan kamu pulang? Ternyata Cincin benar-benar anak kandung dari Wang Hao dan Helulu. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga kamu dan anak dengan baik. Dan tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sedikit pun.
Karena itu masalahnya. Wang Hao, ikatan pernikahan kita putus. Xiao Linfeng ini. Mengapa? Setelah melihat pacarnya selingkuh, dia tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Wang Hao, kamu selingkuh duluan. Mengkhianati aku dan Lin Lin. Ayolah. Setelah kematian Lin Lin, kamu bahkan ingin membawa anak harammu pulang untuk menggantikan Lin Lin. Setuju saja. Mengadopsi Chen Chen bisa dianggap perbuatan baik. Anggap saja sebagai mengumpulkan berkah untuk Lin Lin di alam baka. Chen Chen sangat lucu. Seluruh keluargamu bersekongkol untuk menipuku. Aku tidak bisa begitu saja bercerai seperti ini, dan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku harus menemukan bukti konkret. Untuk membuatmu, kekasihmu, dan anak harammu pergi tanpa apa-apa. Sekarang, setelah sampai pada titik ini, aku tidak percaya apapun yang dikatakan siapapun. Aku hanya percaya pada verifikasi ilmiah. Katakan yang sebenarnya padaku. Chen Wei. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Popok Ken Chen perlu diganti. Aku sedang mengganti popok Ken Chen. Mengganti popok. Apakah ada orang yang licik sepertimu? Siapapun yang tidak tahu akan berpikir. Kamu mencoba menyakiti Chen Chen. Apakah begitu cara seorang ibu bertindak? Kakak, mengapa kamu terus-menerus berpikir untuk menyakiti orang? Kamu melihat semua orang sebagai orang jahat. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku, siapa yang sudah aku sakiti? Aku melihat dengan jelas sekarang. Kamu hanya ingin membuatku mati. Kamu ingin aku membunuh untuk anakmu yang malang, bukan? Baiklah. Aku akan melompat. Kamu akan senang jika aku melompat, bukan? Akui. Wang Lumi, jika kamu punya hati nurani, kamu seharusnya melompat pada hari Lin Lin meninggal. Kakak, apa yang kamu lakukan? Cepat turun dari sana. Tidak akan. Xiao Hao, kendalikan istrimu. Dia praktis menginjak-injakku. Chen Wei cepat. Coba bujuk kakakku. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Jika aku melompat, dia akan senang. Chen Wei cepat. Bujuk kakakku. Kakak. Jangan hanya berteriak. Lompat. Chen Wei, sudah cukup. Kamu memukulku. Tidak. Aku tidak bermaksud. Istri, aku salah. Aku tidak bermaksud melukaimu. Aku hanya terbawa suasana saat itu. Xiao Kao, apa yang kamu lakukan? Lutut seorang pria itu berharga emas. Bangun segera. Kamu berlutut kepada bajingan ini, Chen Wei. Tingkah laku macam apa ini? Istri. Tolong maafkan aku, Gia. Tolong maafkan aku, Gia. Istri. Teruslah berakting. Beritahu aku kalau kamu sudah mati. Kamu. Chen Wei. Istri. Jangan marah. Aku akan membelikanmu yang lebih mahal lagi. Wang Hao, apakah kamu selingkuh dariku? Easter, apa yang kamu bicarakan? Hanya karena sebuah gelang? Apa sebenarnya hubungan Chen Chen denganmu? Hubungan apa? Apalagi, kalau bukan itu, Chen Chen adalah anak angkatku. Kenapa kamu melakukan tes DNA? Tes siapa? Aku dan Chen Chen. Apa kata laporannya? Hubungan ayah anak. Laporan itu mengatakan, tidak ada hubungan sama sekali. Aku sudah tahu. Istri, kenapa kamu begitu paranoid akhir-akhir ini? Apa kamu merasa tidak enak badan di suatu tempat? Beberapa waktu lalu, aku melihat seorang pria di berita, membawa anak haramnya pulang. Untuk diadopsi istrinya. Dia dengan bodohnya mempercayainya. Pada akhirnya, dia ditipu habis-habisan semua asetnya oleh anak haram suaminya. Aku tidak ingin menjadi wanita bodoh seperti itu. Jadi aku akan memeriksanya. Istri. Jadi, lebih baik jangan terlalu mendengarkan rumor-rumor negatif itu. Istri. Berita di koran. Tidak semuanya benar. Hal-hal seperti ini, bagaimana bisa terjadi pada kita? Lihat. Laporan itu mengatakan, Chen Chen dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan. Tolong aku.
Tuan Wang, apakah Anda mencoba menyuap saya meskipun kami bengkel kecil? Kami tetap memiliki etika profesional. Kamu tidak mau membantu? Semuanya bisa didiskusikan. Tapi hal-hal yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip, kami tidak akan melakukannya. Aku hanya butuh kamu membantuku menukar sesuatu. Semua uang ini akan jadi milikmu. Chen Chen dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke toko perhiasan. Baiklah. Tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Wang Hao, bukankah kamu bilang Chen Chen adalah anak dari keluarga kerabatmu? Bagaimana mungkin tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali? Kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Atau laporan ini palsu? Tidak, istri. Aku hanya takut kamu tidak akan bisa langsung menerimanya. Itulah mengapa aku bilang, Chen Chen adalah anak dari keluarga kerabatku. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kamu terus mengubah ceritamu. Anak ini, Chen Chen, dari mana sebenarnya dia berasal? Aku diadopsi. Diadopsi? Kalau begitu tunjukkan padaku akta adopsinya. Aku tidak memilikinya. Tidak ada akta adopsi. Wang Hao, jangan bilang kau merindukan anak kita setengah mati? Anak yang diculik dari suatu tempat? Itu ilegal. Ada apa dengan semua pembicaraan tentang legalitas ini? Chen Wei, berhenti menjadi pengkhawatir di sini. Aku juga tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Bagaimanapun, jika grup Hapsuan kita terlibat dalam perdagangan manusia, itu akan buruk bagi perusahaan dan bagi kita. Tidak akan ada manfaat sama sekali. Jika para pemegang saham kemudian memutuskan untuk secara kolektif mencopot Wang Hao dari jabatannya, aku tidak akan bisa melindunginya. Kenapa aku harus disingkirkan? Aku sungguh tidak memperdagangkan orang. Jika kalian berdua tidak bisa menunjukkan akta adopsi, aku akan melaporkan ini ke polisi demi kebaikan bersama. Kenapa memanggil polisi? Ini hanya masalah keluarga kecil. Apa kita benar-benar perlu memanggil polisi untuk ini? Tidak. Esther, jangan panggil polisi. Percayalah padaku. Aku sungguh tidak melakukannya. Aku sungguh tidak. Kalau begitu aku punya ide lain. Kirim Chen Chen pergi. Mengusirnya? Kemana? Kirim dia kembali ke tempat dia diambil. Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan, keduanya baik-baik saja. Kenapa Chen Chen harus diusir? Chen Wei, kamu terlalu tidak berperasaan. Agar kau tidak terjebak dengan pengaruh apapun di masa depan dan menjatuhkanmu dari posisi presiden. Nyonya, saya mohon, jangan usir Chen Chen. Lulu, aku tahu bahwa selama ini kau menjadi sayang pada anak itu saat merawatnya. Tapi jika kita tidak mengirim anak tanpa ibu ini pergi, karir Wang Hao akan terpengaruh. Chen Chen bukan anak tanpa ibu. Chen Chen adalah anak saya. Kau akhirnya mengakuinya. Aku sudah lama merasa bahwa perasaanmu terhadap Chen Chen tidak biasa. Chen Chen, panggil ibu. Ibu? Apa yang sedang Anda lakukan? Apa? Terus-menerus mengkhawatirkan anak ini. Bukan begitu cara seorang pengasuh seharusnya memperlakukan anak bosmu. Suami, kakak. Apa kau juga tahu tentang ini? Anak siapa Chen Chen? Apa bedanya sih? Lagi pula, Lulu sudah berjanji padaku. Dia tidak akan pernah mengakui Chen Chen lagi. Aku juga melihat bahwa dia muda dan menyedihkan membesarkan anak sendirian. Itulah sebabnya aku memperkenalkannya kepada Xiao Hao untuk membuatnya bekerja sebagai pengasuh di rumah kita. Nyonya, saya sungguh tidak bermaksud menipu Anda. Tapi saya tidak punya uang dan tidak berpendidikan. Saya membesarkan anak sendirian. Saya sungguh tidak bisa menemukan pekerjaan. Itulah mengapa saya setuju dengan Kak Mei. Saya sama sekali tidak akan mengambil anak itu kembali. Saya mohon, tolong berikan jalan keluar untuk Chen Chen dan saya. Suami, apa kau juga setuju untuk membiarkan seorang wanita yang begitu mudah berbohong dan anaknya tinggal di rumah kita? Wei, saat itu, aku juga takut kalau kamu akan terlalu sedih setelah kematian Lin Lin. Itulah mengapa aku mengadopsi Chen Chen. Aku sungguh tidak terlalu memikirkannya. Jangan berani-beraninya kau membandingkan anak yang tidak jelas asal-usulnya ini dengan Lin Linku. Baiklah,
Jangan marah, ini semua salahku. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Usir wanita ini dan anak haramnya yang tidak jelas asal-usulnya. Dari sini, semakin jauh, semakin baik. Wang Hao, aku sudah mengutuk begitu keras. Jika kau seorang pria, kau harus mengakui, Chen Chen adalah anakmu. Berikan mereka, ibu, dan anak, status yang layak. Maka kita bisa berpisah secara damai. Bicara, bicara. Baiklah, Nyonya, saya mohon, tolong berikan jalan keluar untuk Chen Chen. Saya bisa pergi. Saya akan pergi sekarang juga. Saya akan pergi sekarang. Maksudmu, pergi. istri. Aku sudah mengatakannya. Mereka berdua pergi bersama. Chen Wei, jangan keterlaluan. Kau pikir kau siapa? Seorang ratu? Dengan hak apa? Kami semua harus mendengarkanmu. Istri. Chen Wei. Istri. Wang Hao, sudah sampai sejauh ini. Apa kau masih tidak mengakuinya? Betapa tidak berperasaan. Nyonya. Tolong, biarkan anak itu tinggal. Pergi. Nyonya. Kakak Hao. Chen Chen. Chen Chen mimisan lagi, kakak Hao. Apa? Kenapa Chen Chen mimisan lagi? Bukankah dokter bilang dia dalam kondisi baik? Ayo ke rumah sakit. Wang Hao. Chen Wei. Jika sesuatu terjadi pada Chen Chen, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wanita gila. Xiao Kao, pelan-pelan. Tunggu aku. Hampir. Tinggal sedikit lagi. Aku bisa mendapatkan sesuatu tentang Wang Hao. Maka aku bisa menceraikannya. Masuk ke mobil. Presiden Xiao membawaku ke sini. Ini bukan hanya jalan-jalan, kan? Aku hanya mengikuti. Nona Chen. Dulu, Anda bersusah payah menabrak mobilku. Lalu sengaja mendekatiku. Dan bahkan sengaja membuatku melihat perselingkuhan Helulu dengan suamimu. Anda hanya ingin memanfaatkanku. Untuk membuat mereka menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Aku tidak salah, kan? Jadi kau sengaja membawaku ke sini. Untuk menegosiasikan persyaratan. Bicara, apa yang kau ingin aku lakukan? Berbicara dengan orang pintar menghemat tenaga. Aku paling membenci pengkhianatan dalam hidupku. Bagi mereka yang menghancurkan keluarga orang lain, Bagi para pengkhianat itu, cara terbaik adalah membuat mereka menerima adalah membuat mereka menerima. hukuman yang pantas atas pengkhianatan. Hukuman yang pantas didapatkan oleh pengkhianatan. Ada apa? Apakah yang kukatakan lucu? Karena itu masalahnya. Kita adalah sekutu sekarang. Senang bekerja sama. Kalau begitu sebagai mitra, aku punya hadiah kejutan untukmu. Ini adalah Detektif pribadimu. Sudah disuap oleh Wang Hao. Jadi laporan tes DNA itu sudah ditukar. Yang kamu lihat itu palsu. Pusat Kedokteran Forensik. Kecocokan DNA ya anak 99%. bagiku. Ini benar-benar bukti terbaik. Terima kasih, Presiden Xiao. Aku sangat suka hadiah ini. Jadi, bagaimana rencanamu untuk berterima kasih padaku? Dibandingkan dengan hal-hal materi, aku pikir Presiden Xiao lebih suka menonton pertunjukan. Bagaimana jika aku membuat situasi ini menjadi lebih keruh untuk memastikan kenikmatanmu? Mereka semua mengatakan pernikahan adalah kuburan cinta, intrik, dan pengkhianatan. Dari orang yang kau cintai adalah batu terakhir yang menyegel kuburan itu. Aku pernah sangat mencintai Wang Hao, tapi sekarang semuanya sama sekali tidak bisa dikenali. Sudah waktunya untuk mencari jalan keluar. Penyakit Chen Shan tidak bisa ditunda lagi. Cepat seret gadis sialan itu kemari untuk memberikan transplantasi sumsum tulang kepada Chen Shan, satu-satunya pewaris keluarga Wang kami. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Aku tahu, kakak. Hanya saja akhir-akhir ini, Chen Wei mengawasi dengan sangat ketat. Dia bahkan mencurigaiku melakukan tes DNA. Untungnya, aku tahu tepat waktu dan menukar laporannya. Jangan khawatir. Setelah Chen Wei sedikit tenang,
Aku akan pergi membawa Lin Lin kembali. Lagi pula, dia juga berpikir, putri kandungnya sudah meninggal. Jika Chen Wei terus ikut campur dan menunda pengobatan Chen Chen, jika terjadi sesuatu pada Chen Chen, aku akan membuat gadis sialannya membayar dengan nyawanya untuk Chen Chen. Lin Lin, putriku. Dia sebenarnya masih hidup. Maaf. Ada apa? Aku rasa aku mendengar suara Chen Wei. Di mana Chen Wei? Aku tidak tahu. Mungkin aku salah dengar. Xiao Kao. Cepat bereskan Chen Wei. Setelah kau mendapatkan sahamnya, segera ceraikan dia. Setelah penyakit Chen Chen sembuh, kita bisa hidup bahagia. Lulu sangat baik, patuh dan berkelakuan baik, dan dia tidak pernah membantah. Dia bahkan tidak punya gelar atau status, namun dia sudah menunggumu selama ini. Aku tahu, kakak, berhentilah menceramahi. Mereka sudah pergi. Ada apa denganmu? Bagaimana kakimu? Tidak apa-apa. Apakah kamu mau kembali ke dokter dan memeriksakannya lagi? Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Wang Hao dan yang lainnya berusaha keras untuk menciptakan ilusi kematian Lin Lin demi menipuku. Semua demi mengambil Lin Lin dariku untuk memberikan sumsum tulang kepada putranya. Di mana mereka akan menyembunyikannya? Ini. Oleskan es. Kalau tidak, kakimu akan bengkak besok seperti bakpao. Lin Lin, bagaimana kabarmu sekarang? Apa kau baik-baik saja? Kamu jelas tahu Wang Hao adalah bajingan. Namun kamu masih menangisi orang seperti dia. Kamu mau kemana? Kakimu belum sembuh. Aku harus menemukan putriku. Kapan dia menjadi begitu antusias dengan amal? Halo, Nona Chen. Apakah Anda di sini hari ini untuk menyumban atau untuk mengadopsi anak? Saya di sini untuk mencari putri saya, Lin Lin. Dia menghilang beberapa waktu lalu. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin bahwa orang baik membawanya ke panti asuhan? Panti asuhan kami sepertinya tidak memiliki satupun anak bernama Lin Lin. Berapa umur putri Anda? Seperti apa penampilannya? Putri saya berusia 3 tahun, tingginya sekitar segini. Dengan mata besar, wajah bulat, dan 2 kuncir. Coba lihat. Apakah ini putri Anda? Tidak, itu bukan Lin Lin. Kalau begitu kemungkinan dia tidak ada di sini. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar? Saya akan mengantar Anda ke halaman untuk melihat-lihat. Anda bisa mencari putri Anda lagi. Sebelumnya, Anda tahu, ada seorang gadis yang sangat cocok dengan deskripsi Anda. Namun, dia sudah diadopsi. Di mana gadis itu sekarang? Orang tua angkatnya ada di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Sungguh kebetulan, kalian berdua saling kenal. Kebetulan sekali. Presiden Xiao adalah seorang filantropis, panti asuhan kami. Menyumbangkan uang untuk anak-anak. Direktur, Anda terlalu baik. Chen Wei, kenapa kamu di sini? Saya di sini untuk mencari putri saya. Bukankah putrimu sudah meninggal? Apakah kamu sudah menemukannya? Bolehkah saya melihat foto putri Anda? Ada apa? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku membawa putrimu pergi? Bukan itu maksud saya. Boneka Barbie ini adalah favorit Lin Lin. Aku membeli ini untuk putriku. Ada apa, putrimu juga menyukainya? Kalau begitu sepertinya aku tidak salah beli. Kepribadiannya cukup tertutup. Dia tidak suka banyak bicara. Jadi aku hanya bisa menggunakan mainan untuk mendekatinya. Lin Lin sangat lincah.
Tapi Anda mungkin belum terlalu akrab dengan putri Anda. Ini akan membaik secara bertahap. Di mana Wang Hao? Bukankah dia ikut denganmu untuk mencari? Dia. Justru karena dia, putri saya dan saya terpisah. Apakah kamu mengatakan bahwa Wang Hao menipumu dengan membuatmu berpikir Lin Lin meninggal? Tapi dia sebenarnya menyembunyikannya. Dia benar-benar bajingan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Menceraikannya. Tidak, saya belum bisa menceraikannya. Kenapa? Setelah semua yang dia lakukan padamu dan putrimu, apakah kamu masih mencintainya? Perasaan saya padanya sudah habis. Namun, Lin Lin saat ini masih di tangan mereka. Saya takut mereka akan melakukan sesuatu yang sembrono dan menyakitinya. Sebelum saya menemukan Lin Lin, saya hanya bisa terus berpura-pura menjadi istri yang mudah ditipu dan bodoh seperti dulu. Jangan putus asa. Jangan khawatir. Kita pasti akan menemukannya. Aku akan membantumu. Karena kalian ingin aku bicara, apa yang harus kukatakan? Katakan saja apa yang terlintas di pikiran. Hal pertama yang akan kulakukan saat aku menjadi presiden adalah mengusir wanita ini. Kakak, diam. Wang Hao, jangan hentikan aku. Kau mungkin mempertimbangkan kasih sayang pernikahanmu, tapi dia tidak peduli. Perusahaan ini dibangun olehmu dengan susah payah dari nol. Mengapa wanita ini harus diuntungkan darinya? Chen Wei, sebagai presiden, aku sekarang memerintahkanmu untuk segera keluar. Wakil Presiden Qian sudah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan grup Feng-Xing? Apakah akan berlanjut? Siapa kau? Ini adalah rapat pemegang saham internal perusahaan kami. Dari mana kau berasal? Segera keluar. Kakak, jangan bicara omong kosong. Presiden Xiao dari grup Feng-Xing. Bagaimana dengan Presiden Xiao? Aku Presiden Wang. Kita berdua presiden, jadi apa bedanya? Kita tidak bisa menyinggung grup Feng-Xing. Tidakkah kamu tahu? Presiden Xiao, apa yang membawa Anda kemari kali ini? Chen Wei tidak bisa meninggalkan perusahaanmu. Presiden Wang, ini adalah pertama kalinya Anda sebagai presiden. Jadi Anda mungkin tidak sepenuhnya jelas. Pertama, Anda tidak punya hak untuk memecat saya. Chen Wei, kamu. Kedua, saya baru saja menandatangani proyek pengembangan kerjasama dengan Presiden Xiao melibatkan ratusan juta. Presiden Wang, apakah Anda yakin ingin menyingkirkan saya? Bertemu pemegang saham secara pribadi. Apa yang sedang direncanakan Wang Hao tentu saja tidak baik. Mereka semua hanya gerombolan. Mereka tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Yang penting adalah ini. Apa ini? Saya ingin mengembangkan proyek resor di selatan kota. Presiden Xiao, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya? Gunung tandus itu, aku sudah pergi melihatnya. Tidak ada apa-apa di sana. Jika kamu ingin membangun resort di sana, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk sepenuhnya mengembangkan fasilitas di sekitarnya dan menyelesaikan pembangunannya. Proyek yang tidak menghasilkan uang seperti ini, kenapa kamu berpikir aku akan tertarik? Jika tidak ada minat, mengapa grup Feng-Xing mengakuisisi beberapa kilometer pabrik di daerah itu beberapa waktu lalu? Wang Hao benar-benar, bahkan tidak 1/10 sekemampuanmu, Hauxuan Construction Groupmu. Jika kamu bukan presiden, itu benar-benar akan menjadi kerugian perusahaanmu. Senang bekerja sama dengan Anda. Aku hanya mengenali Chen Wei. Jika dia meninggalkan perusahaan, maka kerjasama grup Feng-Xing dengan perusahaanmu yang terhormat, menurutku akan ditunda. Permisi, Presiden Xiao. Kontrak yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Chen dengan Anda mungkin tidak sah. Presiden Wang, aku baru saja mendengar. Kamu sudah mengundurkan diri. Begini, Presiden Xiao. Wakil Presiden Chen Wei, karena beberapa masalah pribadi, telah absen dari perusahaan selama 3 bulan. Dia saat ini sedang diskors. Anda lihat, tanggal pada kontrak ini adalah dari beberapa hari yang lalu. Dia saat ini tidak memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan atau menandatangani dokumen apapun. Wakil Presiden Chen, bukankah Anda sudah menjelaskan ini kepada Presiden Xiao dengan jelas? Anda tidak enak badan baru-baru ini. Rapat Dewan Perusahaan. Saya sudah memberitahu mereka bahwa Anda akan diskors sementara. Anda harus beristirahat dengan baik di rumah dan pulih. Saya di sini di perusahaan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Baiklah, Diskors. seperti ini, Wakil Presiden Chen. Karena kecelakaan putri saya,
Kondisi mentalnya tidak begitu normal. Saya pikir dia ingin menggunakan pekerjaan untuk mematikan perasaannya secepat mungkin. Itulah mengapa pikirannya tidak jernih, dan dia melupakan masalah ini. Benarkah, istriku? Baiklah, kalau begitu, seperti yang dikatakan Presiden Wang, kerja sama grup Fengsing dengan perusahaanmu akan dibatalkan. Tidak. Karena Wakil Presiden Chen sudah mewakili kita, membangun kerjasama, dan meresmikan perjanjian dengan grup Fengsing. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Zhang Tua, Presiden Wang, kami juga ingin memihak Anda. Tapi Anda tidak bisa mengabaikan kepentingan semua pemegang saham kita. Kasihan Wakil Presiden Chen, bahkan saat cuti, dia masih memikirkan perusahaan. Tidak seperti kalian semua, hanya memikirkan merebut kekuasaan dan keuntungan. Tepat sekali. Kalian semua. Suami, saya tidak diskors. Apa? Saya sudah meminta Departemen HR memproses dokumen penangguhan Anda. Anda sibuk dengan acara sosial beberapa tahun terakhir ini. Jarang mengelola urusan perusahaan. Prosedur Departemen SDM. Anda mungkin tidak terlalu akrab dengannya. Tumpukan dokumen ini ada di meja Anda. Sudah ada di sana selama 1 atau 2 bulan. Dan Anda belum sempat menanganinya. Laporan penangguhan saya ada di antaranya. Bagus sekali. Jadi, perjanjian kerjasama kita dengan grup Fengsing tidak perlu dibatalkan, Mamang. Berkat kelambanan Presiden Wang. Aku adalah presiden perusahaan sekarang. Proposal pengembangan ini, jika aku tidak setuju, jangan harap itu akan disetujui. Presiden Wang, Anda mungkin tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi Anda belum bertanya. Pendapat para pemegang saham. Saya katakan, Presiden Wang, membiarkan bisnis yang begitu menguntungkan tidak tersantun. Anda bahkan tidak melakukannya. Saya rasa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden ini lagi. Presiden Wang, jika kau tidak menyetujui proposal pengembangan, maka kami tidak akan menyetujui. Kau menjabat sebagai presiden sementara ini. Baru saja, kalian semua setuju. Aku menjadi presiden. Sekarang mengapa kalian semua menarik kembali perkataan kalian? Apa ini? Aku memberitahumu. Menarik kembali perkataanmu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, nasi sudah menjadi bubur. Aku adalah presiden saat ini. Jika aku bilang tidak, maka itu tidak. Baiklah. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan pertunjukan yang cukup menarik. Jika presiden perusahaanmu adalah wanita ini, maka menurutku, kerja sama grup Fengsing dengan perusahaanmu memang harus dipertimbangkan kembali. Aku melihat dengan jelas sekarang. Kau dan wanita gila itu, Chen Wei, bersekongkol. Kalian telah bekerja sama untuk menghadapi kami, bukan begitu? Presiden Wang, aku tidak punya dendam padamu. Proyek kerjasama senilai ratusan juta. Kenapa aku harus menargetkanmu? Xiao Kao, lihatlah mereka berdua. Mereka pasti bersekongkol. Mereka pasti telah bersekongkol di belakang kita tentang bagaimana menjatuhkan perusahaan kita. Kak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wang Ruomei, Anda benar. Memang, seseorang berusaha menjatuhkan perusahaan secara jahat di balik layar. Tapi orang itu bukan saya. Itu Presiden Wang. Apa? Tidak mungkin. Kakakku tidak seperti itu. Chen Wei, apa kau pikir hanya karena aku tidak mengusirmu dari perusahaan, kau bisa berkeliaran di sini membuat tuduhan liar? Kapan aku pernah dengan jahat mencoba menjatuhkan perusahaan? Ini adalah laporan keuangan perusahaan. Selama beberapa tahun terakhir, Departemen Pengadaan yang Anda pimpin menggelapkan beberapa juta dari perusahaan setiap tahun. Katakan padaku, kemana semua dana ini pergi? Aku. Karena ini dana pengadaan. Dana itu digunakan untuk pengadaan. Benar sekali. Apa salahnya aku mengambil uang untuk pengadaan? Ini, apa masalah besarnya? Sampai harus dibuat keributan seperti ini? Baiklah. Digunakan untuk pengadaan, benarkah? Aldili, masuklah. Aldili telah mengelola gudang perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Dia paling tahu situasinya. Presiden Wang melakukan pengeluaran berlebihan. 3 juta untuk bahan pengadaan. Aldili, bagaimana menurutmu? Apakah ada tambahan 3 juta bahan bangunan di gudang? Bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak bahan bangunan? Manajemen perusahaan sangat ketat. Itu tidak akan terjadi. Jadi itu berarti manajer Wang menggelapkan dana publik? Atau Aldili berbohong padaku? Wakil Presiden Chai, saya tidak berbohong kepada Anda. Gudang memiliki catatan rinci. Tidak akan ada kesalahan. Aku tidak. Dia pasti memfitnahku. Saya menyarankan semua pemegang saham untuk mempertimbangkan dengan cermat, apakah Anda benar-benar ingin membiarkan seseorang yang menggelapkan dana publik menjabat sebagai presiden sementara. Chen Wei, bukankah sudah cukup kau menyebabkan Xiao Hao mundur? Apa kau juga ingin mengusirku? Baru setelah itu kau akan senang, bukan?
Orang seperti itu seharusnya sudah lama meninggalkan perusahaan. Benar. Kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara. Dengan persetujuan bulat dari para pemegang saham, kami menyetujui pemberhentian. Dari semua jabatan yang dipegang oleh Nona Wang Ruomei, investigasi internal akan dilakukan terhadap transaksi keuangan yang dia tangani. Diputuskan untuk menunjuk Nona Chen Wei sebagai presiden sementara perusahaan. Saya tidak setuju. Mengapa Anda memecat kakak saya? Tepat sekali. Mengapa kau memecatku? Perusahaan ini didirikan oleh adikku sendiri. Kalian semua hanya bekerja untuknya. Kalian hanya di sini karenanya. Bisa duduk di sini hari ini. Wang Ruomei tidak memenjarakanmu. Sudah cukup lunak. Saya menyarankan Anda untuk menutupi defisit ini dalam waktu 3 hari. Jika tidak, saya akan menyerahkannya kepada polisi. Rapat hari ini berakhir di sini. Rapat ditunda. Baiklah, Presiden Chen. Presiden Xiao, silakan lewat sini. Mari kita lanjutkan membahas detail kerjasama yang akan datang. Chen Wei, kau wanita beracun. Kau ingin memonopoli perusahaan, bukan begitu? Aku memberitahumu, kau hanya bermimpi. Wang Luomi, bukankah Anda menderita kanker? Suaramu keras. Wajahmu memerah. Dan Anda bahkan ingin memukul orang. Anda dalam kesehatan yang sangat baik, bukan? Apa? Tidak ada lagi yang ingin dikatakan. Aku tahu penyakitmu palsu. Jadi bagaimana jika itu palsu? Presiden Xiao, hentikan. Aku tidak pernah tertarik pada urusan keluargamu. Namun, kamu membuat masalah di sini. Menghalangi pekerjaan Presiden Chen. Dan membuang-buang waktuku. Presiden Chen, ayo pergi. Xiao Kao, apa kau hanya akan berdiri di sana dan melihat wanita Chen Wei ini bertindak begitu sombong dan menindasku di sini? Dari mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu untuk menutupi defisit? Bagaimana Anda mengharapkan saya membantu Anda? Siapa yang menyuruhmu diam-diam mengambil uang dan membiarkan Chen Wei menguasai Anda? Kau sudah banyak bicara. Apa kau menyalahkanku? Aku mendapatkan semua uang itu, bukankah untuk mengobati penyakit Chen Chen? Pelankan suaramu. Ini perusahaan. Jika orang lain mendengarmu, bagaimana jika sampai ke telinga Chen Wei? Terima kasih. Untuk periode kerjasama yang akan datang, saya akan meminta sekretaris saya mengatur semuanya dengan sekretaris Anda. Terluka. Hanya goresan kecil. Mungkin tergores oleh Wang Ruomei. Jangan khawatir, saya sudah disuntik rabies. Lihat jam berapa ini, dan kamu masih bercanda. Kamu begitu santai. Xiao Lin Feng ini. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Chen Wei? Saya bilang, saat Xiao Lin Feng putus hari itu, mengapa dia begitu cepat? Ternyata dia dipelihara oleh wanita kaya. Sudah larut. Saya tahu restoran yang bagus. Jika Presiden Chen tidak ada rencana lain, kita bisa makan dan bicara. Baiklah. Tidak, saya harus mengikuti mereka. Tuan Nyonya, selamat telah menjadi pasangan ke-999 restoran kami. Buket bunga ini untuk Anda. Semoga Anda menikmati hidangan Anda. Tidak, kita bukan pasangan. Anggap saja ini kejutan untuk promosi Anda. Baiklah, terima kasih. Chen Wei, saya tidak menyangka Anda juga terpesona oleh pria tampan. Benar-benar pusing hari ini. Selamat, Presiden Chen. Katakan padaku, jika kakak Hao melihat adegan ini, apa yang akan terjadi? The film was translated and narrated by M Media. Halo, kakak Hao, cepat datang. Saya sudah menyiapkan kejutan untuk Anda. Chen Wei, di belakangku, apa yang kamu lakukan dengan pria lain? Lepaskan. Sudah bertahun-tahun, aku akhirnya menemukanmu. Aku pasti akan membuatmu membayar.
Saya hanya sedang makan malam dengan Clint. Apa yang Anda pikirkan? Membahas kerjasama? Dan mengirim mawar? Apakah kamu menganggapku bodoh? Tuan Wang, saya rasa Anda salah paham. Mawar-mawar itu dikirim oleh restoran. Saya hanya meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Untuk mengucapkan selamat kepada Presiden Chen atas promosinya menjadi presiden. Tidak ada maksud lain. Presiden Xiao, saya minta maaf. Mari kita bahas kerjasama lain kali. Mengapa kamu pergi? Kamu bahkan belum menjelaskan apapun. Kamu pergi begitu saja? Apakah kamu merasa bersalah? Apa yang harus saya jelaskan? Proyek sebesar itu, Xiao Linfen begitu saja memberikannya padamu? Kamu bilang tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Siapa yang akan percaya itu? Wang Hao, kau bajingan. Apa kau pikir semua orang sepertimu? Kakak Hao, apakah Anda baik-baik saja? Aku bertanya-tanya, bagaimana kau menemukanku? Jadi seseorang memberimu informasi. Bukankah kau bilang berita itu palsu? Mengapa kau masih berhubungan dengan mantan pengasuh kami? Tidak, istriku. Kami sama sekali tidak memiliki kontak. Dia ada di sini murni kebetulan. Chen Wei, Anda sendiri tidak jelas. Dengan pria lain. Hak apa yang Anda miliki untuk menuduh saya? Lagi pula, kakak Hao sangat baik kepada Anda. Namun Anda masih memelihara gigolo? Aku memelihara gigolo. Aku tidak mampu memelihara orang penting seperti Presiden Xiao. Presiden Xiao, apakah Anda benar-benar berpikir burung pegar bisa menjadi burung phoenix hanya dengan memakai bulu phoenix? Dia hanya seorang pekerja konstruksi. Dia hanya memakai jas. Apa kau sungguh berpikir dia ini seorang presiden? Chen Wei, haruskah aku menertawakan kenaifanmu? Atau kebodohanmu? Presiden Xiao, jika kau berani, bayar tagihannya. Jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Saya tidak perlu membayar tagihan. Xiao Linfeng, sekarang setelah kau menempel pada seorang wanita kaya, kau bahkan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Pelayan, tuan ini yang akan membayar tagihannya. Bos, kenapa Anda di sini? Saya akan segera memanggil manajer. Tidak apa-apa. Saya kebetulan lewat dan mampir untuk makan. Lanjutkan pekerjaanmu. Ya, Bagaimana mungkin? Kakak Hao. Mereka berdua pasti bersekongkol. Percayalah padaku. hei Lulu, aku sudah memblokirmu. Mengapa kamu menghubungiku? Presiden Xiao dan Chen Wei. Mereka hanya makar, bukan? Kamu mencoba menabur perselisihan antara aku dan istriku. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kakak Hao, kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Istriku, ayo pergi. Halo Lu. Kaulah yang bodoh. Xiao Linfeng, kau senang melihatku mempermalukan diriku sendiri, kan? Lepaskan. Kita sudah putus. Linfeng, berhentilah main-main. Aku berjanji padamu. Mari kita kembali bersama. Baiklah. Apa? Sandiwara yang kau dan Chan Wei mainkan ini, bukankah itu hanya untuk membalas dendam padaku? Karena meninggalkanmu waktu itu, mari kita kembali bersama sekarang. Lin Fang, jangan marah lagi. Hei Lulu. Kamu harus pergi menemui psikiater. Kamu sakit parah. Kakak Hao, Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang untuk menjauh dariku? Jangan ganggu aku. Kakak Hao, percayalah padaku. Mereka berdua benar-benar memiliki hubungan yang tidak biasa. Kamu dan Xiao Linfang yang berselingkuh, bukan? Apa katamu? Aku melihat semuanya. Kamu dan Presiden Xiao itu menggoda dan memohon untuk kembali bersama. Lihatlah baik-baik Helulumu. Apa yang telah dia lakukan? Apakah kamu sudah menjalin hubungan dengan Xiao Linfeng itu? Apakah itu dia di kedai kopi waktu itu? Dan kamu berbohong padaku, mengatakan dia mengejarmu. Hei Lulu, kamu punya nyali. Satu orang berselingkuh. Jika aku tidak datang kali ini, aku benar-benar tidak akan tahu warna aslimu. Kakak Hao, aku hanya mencintaimu sekarang. Dan kita punya Chen. Chen. Kamu tidak pantas menjadi ibu Chen. Pergi. Wang Hao, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Istriku, aku dan HL Ulu benar-benar tidak ada apa-apa.
Aku sudah menjelaskan padanya. Dia tanpa malu-malu bersikeras menempel padaku. Wang Hao, apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tidak menarik bagiku. Dan kau tidak perlu terus menjelaskan padaku. Istriku, Aku tidak akan pulang beberapa hari ke depan ini. istriku, jangan bercerai. Baiklah, Wang Hao, apakah kau benar-benar di matamu tidak lagi melihat putri kita? Ulang tahun Lin Lin 2 hari lagi. Aku akan pergi ke gunung untuk menghabiskan waktu bersamanya. waktu berlalu begitu cepat. Istriku, biarkan aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kau pria yang sangat sibuk. Ponselmu terus berdering. Xiao Hao, cepat datang ke rumah sakit. Sesuatu telah terjadi. Chen Chen sekarat. Apa? Bagaimana Chen Chen? Keponakanku yang malang. Terlahir dalam kehidupan yang sulit. Jangan hanya berdiri di sana menangis. Bagaimana Chen Chen? Kakak Hao. Dokter mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis. Mengatakan Chen Chen mungkin tidak akan selamat. Chen Chen akan baik-baik saja. Aku akan menjemput Lin Lin. Dengan transplantasi sumsum tulang, dia pasti akan baik-baik saja. Xiao Kao, Ada apakah? saat kau pergi menjemput Lin Lin, kau harus sangat berhati-hati. Jangan sampai Chen Wei tahu. Jangan khawatir. Kak, aku akan berhati-hati. Kalian semua kembali dan jaga Chen Chen. Aku akan segera membawa Lin Lin kembali untuk operasi. Pergi cepat dan segera kembali. Jangan buang waktu semenit pun. Pergi, aku akan mengantarmu keluar. Aku ingin melihat. Di mana kau menyembunyikan putriku? Lin Lin. Lin Lin. Anak-anak semua sudah tidur. Tuan, siapa Anda? Saya di sini untuk mencari putri sayang, Lin Lin. Sebelumnya, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Jadi aku meninggalkannya sementara di sini. Kenapa aku tidak bisa menemukannya sekarang? Lin Lin, seorang wanita datang mencarinya tadi. Dia gadis berusia 3 tahun. Kang, Nyonya. Nyonya yang mana? Benar dia. Saya bahkan menunjukkan album foto kepadanya. Chen Wei, di mana kau menyembunyikan Lin Lin? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Di mana kau menyembunyikan Lin Lin? Kau bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Dekan baru saja bilang, kau datang mencarinya. Cepat, panggil Lin Lin keluar. Chen Chen sakit parah. Dia sekarat dengan cepat. Chen Chen sakit parah. Apa hubungannya itu dengan Lin Lin? Kalian semua menyembunyikan Lin Lin. Dan berbohong padaku bahwa dia sudah meninggal. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Cepat, serahkan Lin Lin. Tuan, bagaimana bisa Anda melakukan ini? Nyonya, Anda baik-baik saja? Saya akan mengambil kotak obat. Wang Hao, Lin Lin juga putrimu. Bagaimana kau bisa hanya mengakui putramu dan tidak putrimu? Apakah hidup Lin Lin tidak penting? Dia sama sekali bukan putriku. Aku akan menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa putraku sendiri. Ada apa? Apa yang kau katakan? Lin Lin sama sekali bukan putriku. Chen Wei, kau selingkuh duluan. Bagaimana kau punya muka menuduhku? Kamu bicara omong kosong. Apa kamu sudah gila demi putramu? Kau ingin buktinya? Bagaimana itu mungkin? Aku tidak ingat sama sekali. Kapan aku pernah mengambil foto seperti ini? Ini buktinya. Chen Wei, setelah bertahun-tahun sebagai suami istri, kau menaruh di kepalaku, di belakangku, topi perselingkuhan sebesar ini. Bagaimana kau punya muka menuduhku? Xiao Kao, masalah Lin Lin mendonorkan sumsum tulang untuk Chen Chen ini tidak bisa ditunda. Jangan berani-beraninya kau melunak. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Lin Lin, dia bukan putrimu sama sekali. Kar, apa yang kau katakan? Kar, bagaimana kau mendapatkan foto seperti ini? Apa kau sudah lupa? Itu 4 tahun yang lalu, saat kau mengalami kecelakaan mobil itu dan menabrak seseorang. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud memukul siapapun. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Putriku yang kubesarkan dengan susah payah. Tertabrak mobil dan menjadi seperti itu. Dia sekarang masih di unit perawatan. Kau sudah bangun? Apa yang kamu lakukan? Kau mengancam dan memeras kami. Dan kau memperkosa iparku. Aku punya bukti di tangan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Pria tampan. Pacarmu belum mati. Aku akan memberimu sejumlah uang. Biaya medis yang besar. Aku jamin dia akan sembuh. Tapi kau harus setuju denganku. Jangan tuntut adikku saja. Putriku.
Putriku. Putriku. Putriku. Nomor telepon yang baru saja Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Bertahun-tahun telah berlalu. Aku akhirnya menemukanmu. Aku pasti akan membuatmu membayar. Hanya kasihan pada anak itu. Chen Wei, kau masih berani kembali ke rumah ini? Chen Chen sudah meninggal. Apa kau senang sekarang? Wang Hao, mari kita bercerai. Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini. Aku pikir pernikahan kita juga tidak punya alasan untuk dilanjutkan. Istri, jangan bercerai ya. Setelah bertahun-tahun ini, apa yang belum kita lalui? Badai apa yang belum kita hadapi? Aku bangkrut. Kau tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya kau punya. Sama sekali tidak ada perasaan padaku. Apakah kamu menyesal kehilangan aku atau saham yang aku miliki? Jangan khawatir, itu milikmu. Tidak satupun saham akan berkurang. Kau menyesali cinta yang kita miliki. Apa masalahnya? Kita bisa membicarakannya. Apa benar harus sampai bercerai? Yang aku inginkan sekarang adalah balas dendam. Lalu aku akan membawa Lin Lin kembali. Perjanjian perceraian ini, aku sudah menandatanganinya. Lihatlah, jika tidak ada masalah, maka tanda tanganilah. Istri, Jangan panggil aku istri. Gelar itu sekarang membuatku merasa sangat jijik. Jika kamu menandatanganinya sekarang, saham perusahaan, aku tidak akan meminta satupun saham tambahan darimu. Jika tidak, hanya dengan ini, aku bisa membuatmu pergi tanpa apa-apa. jelas kau yang selingkuh duluan. Membuatku jadi suami yang diselingkuhi. Dan aku bahkan tidak peduli. Beraninya kau menuduhku? Kamu bicara tentang foto ini, kan? Aku tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Kakakmu yang menjebakku. Kakak, kenapa kamu di sini? Bukankah kau bilang akhir-akhir ini kau tidak bisa tidur nyenyak? Aku dengar aromaterapi bisa membantu tidur. Jadi aku membawakanmu satu. Cobalah. Terima kasih. Kepalaku terasa sedikit. Wei Wei. Wei Wei. Tentu saja kau pusing. Aku tidak sadarkan diri saat itu, dan aku bahkan tidak melihat wajah pria itu. Jadi bagaimana mungkin aku berselingkuh? Aku juga putus asa saat itu. Jadi dia tidak tahu tentang ini. Kau dibalik semua ini. Benar kan? Apa yang bisa kulakukan? Keluarga itu tidak mau mengalah. Aku tidak mungkin hanya melihatmu masuk penjara, bukan? Aku seharusnya tidak memanjakanmu selama ini. Xiaohe, apa yang kau katakan? Semua yang kulakukan. Bukankah itu semua untukmu? Tolong beri aku kesempatan lagi. Ini semua salahku. Bisakah kita memulai lagi? Berapa banyak kesempatan yang sudah aku berikan padamu? Kamu menyakitiku lagi, dan bahkan menyakiti Lin Lin. Dan kamu masih ingin memulai kembali? Mimpi saja. Sekarang, cepat tanda tangani. Kita masih bisa berpisah baik-baik. Chen Wei, apa kita tidak punya ruang untuk rekonsiliasi? Sama sekali? Istri, hati-hati. Xiao Hao, tanganmu berdarah. Cukup. Trik pahit itu tidak lagi mempan padaku. Chen Wei, jangan bercerai ya. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Dan berikan kepada pengacara. Chen Wei, Chen Wei, kau bajingan. Dia benar-benar membuatmu terluka. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Chen Wei, kau bajingan. Kau berhenti di situ. Untungnya, ini hanya luka dangkal. Tidak ada tulang patah atau tendon yang rusak. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku hanya takut dia akan menyakitimu. Xiao Hao, sudah aku bilang. Bagaimana bisa bajingan ini begitu bertekad untuk menceraikanmu? Ternyata dia berselingkuh di luar dan menemukan pria lain. Kamu bahkan terluka karenanya. Dia bahkan tidak datang menemuimu. bukan apa-apa, Kak.
Ayo pergi. Jangan khawatir, kakak akan mencarikanmu gadis yang lebih baik di masa depan. 2 anak dalam 3 tahun untuk membalasnya. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Wei Wei. Aku sedikit haus. Bisakah kamu membelikanku sebotol air? Baik. Xiao Lin Fan. Chen Wei bukan seseorang yang bisa kau main-main saja. Kita semua pria, kenapa kau bermain polos denganku? Apa kau kembali kali ini untuk mendekati Chen Wei untuk membalas dendam padaku karena memukul dan membunuh pacarmu beberapa tahun lalu? Apa yang kamu lakukan, Xiao Kao? Kamu baik-baik saja. Jangan menganggapku serendah dirimu. Bajingan. Aku baik-baik saja. Dengan skema picikmu. Kamu masih berani merakamku. Presiden grup Feng Xin, wanita macam Apple yang tidak bisa kau miliki. Namun kau bersikeras mengganggu Chen Wei kami, seorang wanita bersuami. Kamulah yang tidak pantas untuknya. Dia bertemu bajingan sepertimu. Itu adalah kemalangan yang sebenarnya. Apakah tanganmu masih sakit? Tidak apa-apa. Wang Hao, aku pikir aku sudah sangat jelas. Perjanjian ini bisa dilaksanakan. Mari kita lanjutkan dengan perceraian berdasarkan kesepakatan. Jangan melibatkan orang lain. The Chen film Wei, was kau bajingan. translated Beraninya and kau mengatakan narrated itu by di sini. M-Media. Bukankah ini karenamu? Kau pezina. Siapa yang menyerang duluan? Tunjukkan rasa hormat. Kamu, Wang Ruomei. Kamu mengancamku dengan pisau dan melukai seseorang. Aku sudah menelpon polisi. Tunggu sebentar saja dan jelaskan kepada polisi. Apa kau pikir aku takut padamu? Jika kau begitu mampu, silakan saja tuntut aku. Bahkan jika aku masuk penjara, aku tetap tidak akan melepaskan kalian berdua. Kamu bilang itu. Apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hak apa yang kau miliki untuk menangkapku? Luka di tangan Presiden Xiao. Tidak terjadi begitu saja. Penyerangan yang disengaja, berarti setidaknya 3 bulan pengawasan. Masuk dan bekerja sama dengan penyelidikan. Bajingan. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan adikku. Apa kamu tidak tahu apa yang aku inginkan? Aku ingin tahu keberadaan Lin Lin. Aku ingin tahu apakah putriku hidup atau mati. Aku tahu Lin Lin hilang. Kau sangat khawatir. Dan aku juga sangat khawatir. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Lin Lin di mana? Pertama, biarkan adikku pergi. Lalu kita bisa pergi bersama. Untuk mencari Lin Lin. Baiklah. Bukan aku yang terluka. Apakah akan memaafkan atau tidak? Anda harus bertanya pada Presiden Xiao. Presiden Xiao, saya minta maaf. Adikku menyakitimu. Itu salah adikku. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Baiklah. Kalau begitu, kamu pergi menemaninya. Presiden Xiao. Berapapun uang yang kau inginkan, aku bisa mengganti rugi semuanya untukmu. Ayo pergi. Xiao Lin Fan. Tunggu. Jangan bergerak. Kau bahkan tidak menyadari ada stiker di bajumu. Aku kira kamu akan memiliki niat buruk padaku. Apakah kau terlalu banyak berpikir? Semakin kamu berpikir, semakin dekat kamu mewujudkan impianmu. Lin Lin juga suka menempel stiker di bajuku. Mungkinkah? Nona, ambilkan aku secangkir kopi. Kenapa kau di sini? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak setuju untuk bercerai dengan kakak Hao dan aku tidak akan bertunangan secepat ini. Pesta pertunangan kami bulan depan. Kami berharap menerima restumu. Aku sudah menerima undangannya. Semoga kau, si brengsek dan wanita murahan itu, bahagia selamanya. Personel non-staff tidak diizinkan masuk tanpa izin ke area kerja. Silakan pergi. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku adalah istri presiden. Aku adalah presiden saat ini. Aku tidak punya nyonya. Kalian semua, kalian berani mengejekku. Aku akan menyuruh kakak Hao memecat kalian semua. Kakak Hao. Mereka mengejekku. Berhenti membuat keributan. Wakil Presiden Wang, tolong kendalikan tunanganmu. Jangan mengganggu operasional perusahaan. Chen Wei.
Chen Wei, melihat bahwa kakak Hao dan aku akan bertunangan, apa kau sangat tidak senang? The film was translated Xiao Linfeng. and narrated by M Media. Menjauh. Halo Lu. Apa yang kau lakukan? Halo Lu. Xiao Linfeng, kau ingin tahu keberadaan Chen Wei? Kalau begitu, datanglah temui aku. Wei Wei. Lin Feng, tidak ada orang lain di sini. Hanya kita berdua. Malam ini, mari kita mengenang kembali masa lalu dengan baik. Di mana Chen Wei? Apa yang kamu lakukan padanya? Chen Wei, kau sangat mengkhawatirkannya. Kau belum jatuh cinta padanya, kan? Ingin tahu di mana Chen Wei? Mohon padaku. Buat aku senang. Mungkin aku akan memberitahumu nanti. Orang gila. Xiao Lin Feng, bukankah dulu kau sangat menyukaiku? Kau bahkan berencana untuk melamarku. Bagaimana bisa dengan adanya Chen Wei? Kau jati seperti ini, kulihat kau juga tidak baik. Saya rasa Anda salah paham. Kamu bilang padaku sebelumnya bahwa kamu tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Bahwa kamu bekerja sambil kuliah. Itulah mengapa aku setuju untuk membantumu dan berbuat baik padamu. Sebenarnya, kamu licik. Penuh kebohongan. Xiao Lin Feng, bukankah dulu kau juga menipuku, bahwa kau miskin? Hak apa yang kau punya untuk mengatakan aku penuh kebohongan? Kurasa Chen Wei belum tahu, kan? Kau mendekatinya untuk membalas dendam pada Wang Hao, untuk membalas dendam padanya, karena menabrak dan membunuh mantan pacar pertamamu yang malang waktu itu. Sepertinya aku tepat sasaran. Katakan padaku, jika Chen Wei tahu. Ekspresi seperti apa yang akan dia miliki, jika kau tidak ingin Chen Wei tahu? Kalau begitu mohon padaku. Aku tidak perlu memohon padamu. Seseorang secara alami akan membuatmu diam. Hei Lulu, wanita tak tahu malu. Kau berani di belakangku menggoda pria lain. Kakak Hao, kenapa kau di sini? Kakak Hao, bukan seperti yang kau lihat. Itu Xiao Lin Feng, dia memaksaku. Ini sungguh tidak seperti yang kamu lihat. Hei Lulu, apa kau menganggapku bodoh? Kak Hao, Pergi. Xiao Lin Feng, aku mengutukmu dan Chen Wei mati dengan mengenaskan. Wei Wei. Wei Wei. Wei Wei. Kenapa kamu banglang? Kamu baru saja pulih dari sakitmu. Kamu perlu istirahat yang baik. Aku sedikit lapar. Baiklah. Tunggu aku sebentar. Ini akan cepat. Aku selalu mendengar Xiao Lin Feng berkata, dia mengadopsi seorang putri. Tapi aku belum pernah melihatnya. Anak ini. Wei Wei. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat kemari. Buburnya sudah siap. Lin Feng. Kamar itu, kenapa dikunci? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Harta karun langka. Harta langka apa yang mungkin ada di sana? Itu hanya gudang yang ditinggalkan. Di dalamnya terlalu berdebu. Jangan masuk. Cepat, coba ini. Bagaimana? Enak tidak? Enak. Tapi aku masih ingin lagi. Bebek panggang, kue, keripik kentang. Baiklah, aku akan segera membelikannya untukmu.
Wei Wei, aku kembali. Wei Wei. Wei Wei. Xiao Lin Feng, datanglah ke tepi pantai. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Jadi itu Wang Hao. Dia memotong rambut Lin Lin jadi pendek. Tidak heran. Aku tidak bisa menemukannya di panti asuhan. Sebelumnya, ada seorang gadis yang sangat cocok dengan deskripsi Anda. Tapi dia sudah diadopsi. Untuk membalas dendam pada Wang Hao. Sejak dulu, kau pergi ke panti asuhan dan mengadopsi Lin Lin. Kau menyembunyikannya. Kau tahu sejak awal bahwa aku sengaja mendekatimu. Bukan begitu? Ya, tapi aku. Jangan bicara lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Aku tidak bisa membedakan apakah yang kau katakan itu kebohongan atau kebenaran. Sekarang putri kita sudah ditemukan. Aku tidak punya penyesalan. Mari berpisah di sini. Terima kasih untuk selama ini, atas perhatianmu pada Lin Lin. Lin Lin bilang kau sangat baik padanya. Grup Hawksuan menolak kerja sama kita. Di mana Chen Wei? Di mana dia sekarang? Presiden Chen ada janji dengan beberapa investor malam ini. Ada acara makan malam. Para presiden senior yang terhormat, saya ingin bersulang untuk Anda semua. Saya harap Anda akan terus mendukung proyek perusahaan kami di masa depan. Presiden Chen benar-benar seorang pahlawan wanita. Dia tidak hanya cantik, tapi toleransi alkoholnya juga bagus. Bagus sekali. Presiden Ho sedang bersemangat malam ini. Aku akan menyuruh seseorang mengatur klub malam sebentar lagi. Bersenang-senanglah sesuka hati, asalkan kau bahagia. Presiden Chen, Anda terlalu murah hati. Saya masih ingin membahas dengan Presiden Chen. Masalah kerja sama kita di masa depan bisa berlanjut. Tidakkah Anda setuju? Jika Presiden Hu begitu bersemangat untuk berdiskusi, kenapa tidak datang padaku? Presiden Xiao, mengapa Anda di sini? Karena Presiden Hu sangat suka minum. Seseorang. Bawakan aku 2 kerat anggur. Biarkan Presiden Hu minum sepuasnya. Tidak perlu, Presiden Xiao. Tidak perlu membawa mereka. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu bahkan tidak bisa minum sebanyak ini. Kalau begitu, saya rasa kerja sama kita seharusnya tidak perlu dibahas juga. Saya bisa minum. Saya pasti bisa minum. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Xiao. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi, Presiden Xiao. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Xiao Lin Feng, lepaskan. Jika kau menyinggung investor-investorku seperti ini, akan sangat sulit bagiku nanti. Jadi kamu lebih memilih mencari muka dengan mereka. Kamu bahkan tidak ingin bekerja sama dengan grup fencing. Kamu hanya tidak ingin melihatku lagi, benarkah? Ya, aku tidak mau. Aku hanya ingin bertemu denganmu sekali saja. Chen Wei, kamu belum selama 138 jam dan 43 menit membalas pesanku. Aku hanya ingin memperjelas semuanya denganmu, ya. Aku mendekatimu sebelumnya untuk membalas dendam pada Wang Hao. Tapi setelah itu, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu bisa mempercayainya, atau tidak. Perasaanku padamu bukanlah kebohongan. Jika aku tidak mau, ruangan terkunci itu, kamu tidak akan pernah bisa membukanya. Di mana Presiden Hu? Presiden Hu baru saja mengatakan, dia ada urusan di rumah, dan sudah pergi. Mohon maaf atas kehilafan saya tadi. Presiden Chen benar-benar terlalu rendah hati dengan Presiden Xiao sebagai pendukung Anda.
Mengapa Anda masih membutuhkan dukungan kami? Mulai sekarang, saya pikir Presiden Chen seharusnya lebih mendukung kami. Kau salah paham. Kami tidak memiliki kemitraan dengan grup Feng Xing, dan aku tidak akrab dengan Presiden Xiao. Ya, apapun yang dikatakan Presiden Chen, itu berlaku. Ayo, mari bersulang untuk Presiden Chen. Dasar idiot tidak tahu apa-apa. Mari kita semua bersulang untuk Presiden Chen. Presiden Chen, aku akan bersulang denganmu. Permisi, aku harus ke toilet. Apa-apaan ini? Tidak kuat minum sedikit saja, dan sekarang Anda bahkan berpura-pura menawarkan minuman? Ini, bersihkan. Pergi sana. Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Apakah kamu sengaja datang untuk mengejakku? Aku tidak punya waktu luang seperti itu. Aku tidak menyangka niat baikku dianggap remeh. Niat baik? Ini semua karena kamu, sehingga Chen Chen meninggal. Jika bukan karena kamu, Wang Hao pasti sudah menikahiku. Apakah aku masih akan berada di sini? Halo Lu, kau tahu Wang Hao mengkhianatiku, cepat atau lambat. Dia juga akan meninggalkanmu. Seumur hidup, bergantung pada orang lain itu tidak bisa diandalkan. Ambillah. Pekerjaan minum-minum dengan clean ini tidak cocok untukmu. Carilah pekerjaan yang stabil lagi. Jangan berpikir, aku akan berterima kasih padamu begitu saja. Pikirkan apapun yang kau mau. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf kecil karena melibatkan Chen Chen dalam konflik kita. Halo Lu. Apa yang kau lakukan? Aku sangat membencimu. Jika bukan karena keegoisanmu, Chen Chen tidak akan meninggal sama sekali. Chen Chen. Dia baru berusia 1 tahun. Apapun yang kamu inginkan, datanglah padaku. Mengapa kamu harus menyakitinya seperti ini? Sadarlah sedikit, Chen Chen menderita leukemia. Operasi secara inheren memiliki risiko. Bahkan jika dia menjalani transplantasi sumsum tulang, dia belum tentu selamat. Tapi jika dia tidak mendapatkan transplantasi, dia pasti akan meninggal. Mengapa putrimu harus hidup dengan sempurna, sementara anakku pantas mati? Hari ini, aku hanya ingin dia mati bersamanya. Lepaskan Lin Lin. Apa yang kau lakukan? Dia tidak bersalah. Chen Wei, jadi kamu akhirnya tahu rasa takut sekarang. Dulu, ketika aku memohon padamu untuk mengampuni Chen Chen, mengapa kamu tidak mau mengampuninya? Nyonya, aku mohon padamu, jangan usir Chen Chen. Sekarang, aku hanya ingin kamu merasakan sakitnya kehilangan seorang anak. Tidak. Hei Lulu, kamu salah orang. Aku adalah pelaku yang menyebabkan kematian Chen Chen. Biarkan mereka pergi. Shaolin Feng, kamu benar-benar mencintai Chen Wei, bukan? Bahkan sekarang, kamu masih ingin membantunya. Itu disengaja. Aku sengaja menyembunyikan Lin Lin yang menunda perawatan Chen Chen. Jika kamu benar-benar ingin bicara tentang pelakunya, Wang Hao adalah dalang sebenarnya. Jika dia lebih awal membiarkan Chen Chen pergi untuk pencocokan, Chen Chen tidak akan meninggal. Diam. Kamu penuh kebohongan. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Hari ini, aku hanya ingin Lin Lin pergi menemani Chen Chen. Tidak. Aku mohon padamu, kumohon. Aku akan membayar nyawa Chen Chen. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku mohon padamu, kumohon. Nyonya Wang yang angkuh dan berkuasa, juga punya hari berlutut di hadapanku. Baiklah. Ayo. Chen Wei, jangan pergi. Hai Lulu. Biarkan mereka berdua pergi. Aku akan menjadi sandera. Diam. Kamu tidak berhak bernegosiasi denganku sekarang. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah aku masih akan takut mati? Kamu tidak kosong. Chen Chen belum meninggal. Kamu membohongiku. Aku tidak berbohong padamu. Chen Chen benar-benar belum meninggal. Saat itu, aku menyuap dokter untuk mengumumkan kematian Chen Chen. Tapi pada saat yang sama, aku memindahkannya ke luar negeri untuk tes kompatibilitas. Sekarang operasinya sangat berhasil. Chen Chen sangat sehat sekarang. The film was translated Kalau begitu, and bawa dia ke narrated sini. by M Media. Aku
Aku tidak punya kesabaran lagi sekarang. Aku akan segera mengatur seseorang untuk membawanya kemari. Sungguh, tenanglah, aku janji. Jangan mendekat, Chen Wei. Cepat, bawa Lin Lin dan pergi. Pergi cepat, Shaolin Feng, kamu membohongiku lagi. pergi, pergi. Tangkap dia dan pukul dia. Stasiun kami telah menerima kabar. Itu Shaolin Feng, Presiden Grup Feng Xing, terlibat dalam kasus penculikan dan telah hilang selama beberapa bulan. Para pelaku sudah semuanya ditangkap oleh polisi. Detail kasus saat ini sedang dalam penyelidikan polisi. Halo Lu, telah ditangkap. Tapi Lin Feng jatuh ke laut dan menghilang. Seolah-olah aku telah beralih dari mimpi buruk tidak menemukan Lin Lin ke dalam mimpi buruk lainnya. Aku sering berhalusinasi. Seolah Lin Feng ada di sisiku. Tidak pernah pergi. Mama, berartinya gosong. Lin Feng, Chen Wei, kenapa kamu di sini? aku mendengar semuanya. Kau baik-baik saja? Hai Lulu yang menculikku. Apa kamu tidak tahu? Jika bukan karena perselingkuhanmu, dia tidak akan menculik Lin Lin dan aku. Kaulah pelakunya. Chen Wei, aku tahu. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu dan Lin Lin. Bisakah kau memaafkanku? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Tolong pergi. Jangan ganggu pekerjaanku. Chen Wei, ayo kita jemput Lin Lin bersama. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Chen Wei, selamat ulang tahun, Lin Lin. Kemari pada ayah. Kemarilah. Lin Lin, apa kau merindukan ayah? Bagaimana kalau kita tiup lilin bersama? 3, 2, 1. Selamat ulang tahun, Lin Lin. Apa kau merindukan ayah? The film was translated Lin Lin, and pergi bermain narrated di sana by dengan M kakak. Media. Baiklah. Mama dan Papa perlu bicara. Kami akan menyusulmu nanti. Wang Hao, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku hanya datang untuk merayakan ulang tahun Lin Lin. Chen Wei, tidak apa-apa jika kau tidak memaafkanku. Tapi bagaimanapun juga, aku adalah ayah Lin Lin. Jangan hentikan aku untuk menemuinya. Tidak apa-apa jika kamu ingin melihat Lin Lin. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kamu punya niat lain, aku sarankan kamu buang jauh-jauh ide itu. Aku tahu dulu aku melakukan banyak hal bodoh. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu dan Lin Lin. Tapi kali ini, aku datang untuk menebus kesalahanku padamu dan Lin Lin. Kau bilang terakhir kali bahwa aku tidak bisa mengingat ulang tahun Lin Lin. Lihat, aku akan mengingatnya kali ini. Benar? Jangan hentikan aku untuk menemui Lin Lin. Aku akan memanggil Lin Lin. Di mana putriku? Aku tidak tahu. Dia menghilang saat aku berbalik. Aku sudah mencari di seluruh restoran. Apa? Chen Wei, tenanglah. Ayo kita keluar dan mencari. Lin Lin. Lin Lin, Lin Lin. ayah minta maaf. Ayah masih merusak ulang tahunmu. Satu tahun kemudian, Selamat, Presiden Chan, atas keberhasilan Anda menjabat sebagai presiden. Saya percaya bahwa di bawah manajemen Anda, perusahaan pasti akan makmur. Anda terlalu baik, Presiden Meng. Mengenai masalah pekerjaan di masa depan, kita perlu bekerja sama erat. aku benar-benar malu.
Aku terburu-buru dan menabrak mobilmu. Ini kartu namaku. Jika kamu punya masalah di kemudian hari, kamu selalu bisa mencariku.